Semangat pagi, mitra-mitra sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan channel saya, Nugroho Notes, di mana hari ini saya akan cerita tentang mangga yang pecah. Ya, kenapa mangga itu pecah? Nah, nanti kita lihat cerita kita, ya kita sharing-sharing ya untuk membantu teman-teman kita yang berbudidaya mangga, di mana mangga ini cukup banyak peminatnya, cukup banyak berbagai jenis mangga di Indonesia. Ya, tetapi kenapa pecah? Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, mari kita ikuti bincang-bincang kita ataupun sharing kita di hari ini ya tentang mangga yang pecah. Namun sebelum itu barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya membantu dan mengawal produk-produk agro di PT Natural Nusantara. Ya, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, biasanya ya pada umumnya mangga ini pecah yang nomor satu adalah karena pasokan air yang berlebih dan tidak teratur. Jadi dalam suasana kalau panas ya kepanasan, sehingga kemarau ya juga panas, kemudian airnya menjadi kurang air, dan pada saat ada air menjadi berlebih dan menggenang. Nah, ini sangat-sangat berbahaya untuk tanaman mangga, karena tanaman mangga ini sangat-sangat rentan terhadap pasokan air, dimana kalau pada saat cuaca yang terlalu panas, musim kemarau atau kepanasan, maka tanaman mangga akan menjadi dehidrasi yang parah, dan efeknya nanti juga akan rontok pada daun dan bisa tanaman mangga ini menjadi mati kekeringan. Jadi mangga ini sangat ya tergantung dengan kecukupan air ya. Kalaupun terlanjut pecah, nanti akan ada jamur ataupun hama yang masuk. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, sahabat-sahabat. Nah, kemudian pada saat pasokan air yang berlebih atau menggenang, nah, dalam situasi bulan-bulan November, Desember seperti ini dan masih banyak air, maka upayakan ya jangan sampai terjadi air yang menggenang pada kebun mangga kita. Ini prosesnya osmosis seperti itu dan menyebabkan mangganya pecah karena air yang berlebih. Ya. Yang kedua adalah karena kelebihan unsur nitrogen. Jadi karena kelebihan daripada air tadi akan membantu nitrogen-nitrogen yang ada di dalam tanah tadi akan terserap ke dalam tanaman, dan ini akan menyebabkan unsur P dan K-nya tidak bisa mengimbangi kelebihan unsur N yang masuk bersama-sama air dengan saat kondisi yang cukup banyak, sehingga nanti ini akan menyebabkan mangganya akan menjadi pecah ya. Nah, unsur N ini bisa bermacam-macam. Kemarin pada waktu kita pernah ketemu dengan mitra-mitra di Banyuwangi, kita melihat ada beberapa titik, di mana titik-titik itu adalah dulunya tempat untuk menimbun bahan-bahan organik mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, kelebihan N ini didapatkan dari pupuk ataupun dari bahan-bahan organik yang tersimpan puluhan tahun yang lalu di dalam tanah. Nah, pada saat hujan, airnya banyak dan berlebih, maka N-nya akan muncul, dan N ini nanti akan membantu mangga menjadi cepat pecah. Ya, cepat pecah karena kelebihan unsur nitrogen. Lalu bagaimana cara mengatasinya, terutama sebelum matang? Yang pertama adalah kalau kondisinya kemarau, maka berikanlah air, di mana air itu bisa diberikan pagi atau sore, tetapi jangan berlebihan. Ya, bisa dengan menggunakan berbagai macam alat ya, yang manual seperti biasa, misalnya penggunaan dengan air bekas mineral dan lain sebagainya, atau botol-botol bekas air mineral dan sebagainya, atau ya kita menggunakan dengan perlengkapan yang canggih, yang misalnya dengan pemberian dengan selang-selang yang bisa kemudian drainase tetes dan lain sebagainya. Namun kalau pada saat musim hujan, nah ini sekali lagi pada saat musim hujan, drainase air mesti baik supaya air tidak menjadi tergenang. Ya, kita upayakan supaya drainase tidak tergenang. Nah, ini adalah pemberian air pada tanaman mangga, di mana di daerah ini ya irigasi tetes di Kecamatan Panceng dan Dukun di daerah Gresik. Ya, ini kita bisa lihat catatan di sini bahwa di bawah 5 tahun mendapatkan air ya di bulan Mei sampai Desember ini 10,02 liter per hari per tanaman ya. Yang paling tingginya adalah 80,65 liter per hari per tanaman. Ini di daerah Panceng sama Dukun Gresik ya teman-teman semua. Kemudian di atas 5 tahun ini kurang lebih 20,02 liter per hari per tanaman.
Kemudian tertingginya adalah 94,09 liter per hari per tanaman ya. Artinya tanaman mangga ini membutuhkan air yang luar biasa cukup ya. Kebutuhannya cukup tapi tidak mau tergenang ataupun tidak mau dengan jumlah air yang terlalu banyak. Jadi mesti yang sedang-sedang saja, kira-kira begitulah ya, antara 10 sampai 80 di bawah usia 5 tahun atau 20 sampai 94 liter per hari per tanamannya di atas umur tanaman mangga kurang lebih 5 tahun ya. Ini catatannya. Nah, ini adalah drainasenya, membuat dengan selang-selang seperti itu ya teman-teman, sahabat-sahabat semua. Dan yang berikutnya adalah kita berikan dengan power nutrisi. Kenapa kita berikan dengan power nutrisi? Ya, power nutrisi bisa membantu untuk yang namanya menyeimbangkan ya, supaya kandungan N di dalam tanah itu akan menyeimbangkan dengan fosfat dan kalium dengan pemberian power ini. Jadi power ini akan membantu menyeimbangkan P dan K-nya untuk masuk ke dalam tanah sehingga menyebabkan N-nya di dalam tanaman akan menurun. Ya, ini kita berikan 30 gram power nutrisi ini per 2 bulan sekali ya. Per 2 bulan sekali, utamanya pada bulan berberan ini atau pada bulan yang banyak curah hujannya. Ya. Ini untuk membantu supaya apa? Supaya mangganya tidak pecah karena kelebihan N yang dibawa oleh air dan dibawa pada saat hujan. Nah, sahabat-sahabat agronom, mitra-mitra aku, demikian tadi bincang-bincang kita, cerita kita, ya tema kita kali ini tentang mangga yang pecah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.